Kalau Yesus itu Isa Al-Masih, sudah itu Yesus. Iya, Isa Al-Masih, benar, percaya. Iya. Tapi salah satu cara untuk mendeteksi lebih validnya Bang Blender, kira-kira Pak Herman meyakini enggak bahwa proses penyaliban itu ada? Kalau masalah proses penyalibannya itu, kalau menurut agama Kristen atau umat Kristen, sesuai dengan iman mereka, mereka meyakinkan bahwa itu ada. Hukum mereka, Ada, tetapi jangan tidak mereka. sesuai dengan imannya Pak Herman. Iya, memang sangat rumit untuk dijelaskan karena butuh Oke, waktu, kalau menurut pemahaman. imannya Pak Herman, yang disalib sebenarnya siapa? Kalau menurut saya secara pribadi maksudnya, Iya, iya, yang disalib siapa? kalau yang disalib ya Yesus, begitu kan. Yang disalib Yesus. Ya, kita yang sekarang ini kan kita mengikuti dalam arti agama Iya. Kristen kan sudah berapa ribu tahun kan, mungkin Iya, sudah 2000 tahun berarti sekarang. Yesus ini diutus ke dunia ini, iya kan, sebagai seorang nabi, iya kan, dan disalib. Iya. Nah, itu kan, Bang Blender, udah. Jadi cara kedeteksi di situ, kedetek, Cemana ini Bang? kedetek di situ, kedetek. Berarti Yesus itu penebus dosa itu ya, Bang Herman? Iya, Yesus penghapus dosa. Ah, terus yang nebus dosa manusia ini siapa sebenarnya? Tuhan kan, bukan manusia kan? Yesus. Ah, Yesus ini posisinya katanya nabi, utusan. Iya, utusan yang diutus Tuhan. Ah, bukan Allah Tuhan. atau Allah. Bukan Tuhan kan? Utusan yang diutus oleh Bapa di surga. Terus yang Tuhan menebus dosa manusia orang-orang Kristen ini siapa? menebus dosa seluruh umat manusia di dalam dunia, bukan cuma hanya umat Kristen. Iya, iya itu kan keimananmu. Itu siapa? Siapa? Itulah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Tuhan. Bukan Iya. Tuhan yang menebusnya. Iya. Hah? Iya, Tuhan kan Bapaknya di surga, Bapaknya Yesus atau Muhammad atau nabi-nabi begitu. Waduh, jangan ke Muhammad, jangan ke Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad bukan anaknya Tuhan, bukan. Terus bukan anaknya Tuhan, terus anaknya siapa kalau Nabi Muhammad? Iya, ada orang tuanya. Secara manusia logikanya, secara manusia kan dia lahir daripada manusia. Tetapi secara roh atau secara namanya secara roh, apa yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan meninggalkan tubuhnya sebagai manusia kembali ke tanah. Tidak ada di dalam Islam itu tidak ada konsep anak Tuhan, tidak ada. Allah murka. Bahkan Ars bergetar ketika bilang begitu, bahwa Terus, Allah itu punya anak. semua manusia ini kan berasal daripada Tuhan. Ciptaan, bukan berasal, ciptaan. Iya, Ciptaan. Bapa yang Makhluk. kekal raja damai, Allah pencipta alam Iya, semesta. kita Dia kembali kan lagi. Tuhan pencipta. Kita kembali lagi kalau Nabi Muhammad itu kan jelas ada bapaknya, ada ibundanya kan seperti itu. Iya, Kita itu kan kembali lagi secara ke masalah manusia. penyaliban dulu, Secara logika manusia kan dia punya bapa dan ibu, secara lahiriah kan di bumi ada. Tapi Iya. secara rohania, secara rohania dalam arti yang menciptakan Nabi Muhammad atau menciptakan dia ke bumi siapa? Kan Iya, Bapa di berarti- surga, kan begitu. Kan ada dua bagian. Iya, tapi bukan kemudian anak Allah, bukan seperti itu. Tidak ada konsep anak Allah kalau di dalam Islam. Begitu. Jadi Anda mempercayai bahwa Yesus itu adalah ciptaan ya? Yesus adalah nabi yang diutus Tuhan. Ciptaan ya? Yesus adalah nabi yang diutus Tuhan. Saya tidak tanya itu, Yesus itu ciptaan apa bukan? Ciptaan gimana? Maksudnya Yesus ciptaan bagaimana? Iya, Yesus itu kan diciptakan seperti Nabi Muhammad, seperti manusia yang lainnya, seperti makhluk yang lainnya.
Artinya Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sepakat? Beda ciptaan dengan utusan itu gimana? Waduh. Mungkin kurang paham Ustaz Arif. Lebih simpelnya gini Pak Herman. Pak Herman, menurut Pak Herman, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus diutus sebagai utusan, maksudnya dia datang Enggak, sebagai bukan. manusia. Saya enggak Dia tanya datang sebagai diutus. manusia. Saya tanya, Ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan sebagai manusia. Seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, seorang nabi kan? Gimana ini? Oke, Bingung, nabi bener. ini dia manusia atau Tuhan? Iya. Ini Manusia. Manusia kan? Saya izin 3 rakaat dulu ya, Bang Ismail. Siap. Manusia kan, bukan Tuhan kan? Ah, ambil alih Bang Blender. ini mau digas juga nggak tega, nggak digas juga mutar-mutar. Sekarang tujuan kau apa sekarang? Coba, apalah tujuan kau Herman naik ke atas? Apa coba? Apa? Aku mau kugas kau nggak tega, sedih kali suara kau, betul ya? Cobalah, aku tanyalah kau sekarang, apalah keinginan kau coba? Yang tadi undang aku naik siapa? Iya, enggak ya. Kira-kira apa yang ingin kau sampaikan? Apalah yang ingin kau sampaikan? Apakah kau ingin bertanya tentang Islam atau apa coba? Pembahasan di sini mengenai Islam atau Kristen? Suka hati Saya kau mas- mau nanya apa kau? Suka hati kau mau nanya apa? Saya nggak harus mau Kristen yang harus mau bertanya atau di situ yang mau bertanya ke Kristen? Enggak, kau ke atas ini kau mau cari apa? Kira-kira kau ini masih Kristen, ya kan? Kau masih Kristen, kau mempercayain Tuhannya Yesus, itu Islam. Nah, sekarang berarti kau sudah menuju ke Islam ini. Selangkah lagi kau udah menuju Islam. Gimana? Setuju? Jadi Setuju? di sini tidak boleh ada perdebatan, tetapi kita harus menggali kebenaran, begitu kan? Oke, sekarang gini. Arah-arah kau ini sudah menuju ke Islam. Dari pemahamanmu ini, kau mengarah sudah menuju ke Islam. Kau sudah meyakini Tuhannya Yesus itu adalah Allah. Sudah meyakini, itu sudah mantap. Berarti sudah menuju ke Islam. Kira-kira cemana? Kau sadar nggak Allah itu Tuhannya Islam? Berdoa saja semoga berhasil Herman masuk ke Islam. Ya, tapi kira-kira kau nggak mau mendapatkan, mau cari tahu tentang Islam? Kira-kira? Semoga. Ya, semoga. Jadi begini Herman, selagi kau hidup ya, Yesus itu dia menolak untuk, ya itu yang pertama. Matius 4:10, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, hanya kepada Allah. Markus 12:29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Lukas 4:8, engkau harus menyembah Tuhan, menyembah ya, Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Sama Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Berarti pencipta alam semesta, Tuhan satu-satunya itu adalah Tuhannya umat Islam. Kalau Anda mau selamat, Tuhankanlah Tuhan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta langit semesta ini, bukan Yesus dan bukan yang lain, sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus. Yesaya 4:46, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah juga dikatakan, Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah
pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain, hanya Allah Tuhannya. Mana lagi? Wahyu 14:7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jelas firman ya. Jadi Allah itu firmannya di mana? Di Al-Qur'an. Ya, firman Allah itu, Al-Qur'an itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Kan ya, murni perkataan Allah. Silahkan kau cari yang namanya kitab suci, itu adalah murni perkataan dari Allah. Dan banyak bukti-bukti Al-Quran yang kau lihat saat ini. Salah satunya ketika kau buka di YouTube, ada laut dua yang berbeda warna. Bisa kau lihat? Laut yang berbeda warna. Laut apa namanya itu? Itu laut ada di Selat Persia, daerah Bahrain. Dua warna, yang satu warna kuning. Kau jangan lari, hei, cambuk nanti. Udah ya, itu nanti kau simpan ya Herman. Itu bukti Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Laut ini siapa yang ciptakan? Allah lah yang ciptakan laut. Nah, kau lihat di situ, laut dua warna berbeda saling bergandengan, yang satu kuning, yang satu hijau. Coba bayangkan, secara ilmiah tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana laut itu bisa berbeda warna. Secara ilmiah, siapapun peneliti-peneliti, tidak ada yang bisa menjelaskan. Tetapi Al-Quran sudah mengatakan, para ilmuwan dan peneliti setelah membuka Al-Quran, mereka langsung meneliti. Ternyata Al-Quran itu benar dari Allah. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, dari Tuhan seluruh alam. Jelas kayak Setia nih. Setia sudah mendapatkan kebenaran, alhamdulillah. Tinggal kau Herman, cambuk on. Kalau udah kayak gini, kalau sudah kayak gini Herman, gelisah. Oten lain kepanasan, gelisah. Hati-hati kau. Kalau sudah kayak gini, Kristen lain pasti akan DM kau, mengancam kau yang enggak, udah pasti. Ya, hati-hati Herman, pasti ada yang ngancam. Dan Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang Laut Merah. Di surat mana? Di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakul la yaghbiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia itu siapa? Allah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Furqan 53. Wa huwallazi marajal bahraini hajja azbun furatau wa hajja milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhu wa hijram mahjura. Dia Allah membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, dan Allah lah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain lagi masih pahit, dan dia jadikan antaranya kedua dinding yang batas yang menghalangi. Wah, keren kali ayatnya nih ya. Coba ketika kita baca Bible, marilah memuaskan birahi ketika suamimu sedang keluar kota. Wow. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Beda. Belum lagi itu bukti Herman ya. Itulah bukti Al-Quran. Kau lihat sendiri di YouTube. Ada, kita secara ilmiah orang nggak bisa menjelaskan itu. Itulah kekuasaan Tuhan. Belum lagi
jasadnya Firaun. Sampai saat ini jasadnya masih ada. Secara ilmiah tidak bisa menjelaskan bagaimana jasad itu bisa utuh sampai sekarang ini. Bahkan sampai hari kiamat sudah dijanjikan oleh Allah kami, sudah dijanjikan oleh Allah kami, jasad Firaun itu akan utuh sampai hari kiamat. Sudah dijanjikan. Karena siapa? Allah lah yang menenggelamkan Firaun saat itu waktu dia mau mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Allah lah ketika Allah membelah laut agar Nabi Musa bisa menyeberang bersama pengikut-pengikutnya Bani Israel. Setelah lewat laut, barulah Allah menggabungkan lagi laut tersebut, menenggelamkan jasad Firaun dan bala tentaranya. Itu dari Allah, karena Allah lah yang menciptakan laut, menciptakan langit dan bumi ini. Sampai sekarang ini peneliti dari Perancis, Dr. Maurice Bucaille, dia pun mualaf ketika dilihatnya ada kedapatan sisa-sisa dari garam, sisa-sisa garam di jasadnya Firaun, didapat dari sisa-sisa garam masih ada di situ. Artinya benar kalau Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan di dalam laut oleh Allah karena ada jasadnya. Apa tertulis di Al-Quran? Di Ayunus 92 tentang Firaun. Fal yauma nunazzika bi badanika litakuna liman khalfaka ayyah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka hari ini, tengok, maka hari ini sampai hari kiamat loh. Ketika kau baca ini Al-Quran sampai hari kiamat, maka sampai hari kiamat jasad Firaun itu tetap ada. Beda Bible, kulkas 2 pintu. Pada hari ini Tuhan lahir juru selamat. Setiap hari Tuhan lahir. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Firaun. Hei Firaun, ku biarkan engkau sampai hari ini terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Kutunjukkan bukti kepada kalian wahai manusia, kutunjukkan dan kubuatkan di Al-Quran. Aku berkata di Al-Quran, bukti kalian lihat di Al-Quran juga ada, agar kalian jelas bahwasanya akulah Tuhan sebenar-benarnya pencipta alam semesta itu, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus. Karena ini salah satu buktinya. Laut ditunjukkan buktinya, belum lagi yang lain-lain dari sen, dari embrio, banyak. Tapi kalau Bible, aduh mak, marilah memuaskan birahi, apa itu? Apa itu coba? Belum lagi yang lain. Jadi Herman, itulah bukti ya. Itu bukti secara ilmiah. Orang tidak bisa, peneliti tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya bisa mempertahankan jasad Firaun sampai sekarang bisa utuh. Bagaimana caranya kalau bukan kekuasaan Tuhan? Nah, baik. Itulah. Oke? Lanjut. Mungkin sudah sangat paham sekali dengan maksud yang telah disampaikan. Di Qomal ini, apakah kita harus menjatuhkan agama satu sama yang lain, atau kita menegakkan kebenaran? Menegakkan kebenaran sambil menjatuhkan. Nah itu dia. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Karena agama lain juga menjatuhkan Islam. Jadi kalau agama lain mau menjatuhkan Islam, ini pemahaman saya dan masukan saya saja. Kita tetap berdiri dalam kebenaran apabila kita melakukan kebenaran. Ya. Karena memang benar bahwa kita memang kalau melakukan kebenaran memang kita harus dihujat, dibenci, dicaci, dimaki dan lain sebagainya daripada manusia, kan begitu, Mas? Agar terus? Iya. Enggak, Herman. Terus, begini, masalahnya karena ada kebenaran di sini makanya kesalahan, itu aja. Karena ada kebenaran ini yang membuat salah masalah. Ini bolak-balik sudah aku bilang, kau ganti nama kau, kesalahan. Dia saja yang buat masalah. Dia Kristen tapi merusak Islam, mengadu domba Islam. Itu aja kerjanya. Padahal dia menjalankan hukum kasih, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Coba nasihati dia, kebenarannya. Coba Anda nasihatin. Iya. Jadi kalau yang dekat saya di halaman saya atau di sekitar tempat saya tinggal, ya saya boleh bisa nasihati.
Tapi kalau sudah di luar dari tempat saya di kabupaten lain sudah sangat jauh. Ya ini kan satu room kita. Dia kan ada di sini tuh kebenaran. Kita kan satu room. Kan gak ada salahnya menasihatin sama Kristen. Iya, jadi intinya semua manusia di dalam dunia ini cuma melakukan kebenaran. Cuma hanya melalui kebenaran saja kita bisa masuk surga. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tidak akan masuk sampai ke kerajaan surga yang Tuhan maksudkan bagi kita. Karena tubuh ini kan cuma sementara. Bukan gitu Herman. Konteksnya dulu Tuhan dulu Herman, Tuhan dulu. Masalah kebaikan dan kebenaran, kalau salah Tuhan tetap dicampakkan ke neraka. Itu dulu yang penting, Tuhan dulu. Cari dulu Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau salah menuhankan, kalau Tuhanmu salah, walaupun kau melakukan kebenaran, berbuat baik, tetap kau dicampakkan ke neraka, nggak akan bisa selamat ke surga. Itu dulu yang penting. Kalau kebenaran itu kan cuma satu kebenaran berasal daripada Tuhan, yang dikatakan tadi Pak katakan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang melakukan kebenaran di alam semesta langit dan bumi. Kan cuma satu kebenaran. Kalau pelaku kejahatan ada Lucifer atau iblis, itu kan begitu. Jadi mau agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, yang melakukan kebenaran lah yang masuk ke surga. Kalau yang tidak melakukan kebenaran, kalau Islam ya banyak Islam misalnya. Kalau umat Islam yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bersungguh-sungguh, dia akan masuk neraka, kan begitu. Demikian juga Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Jadi kebenaran. Jadi kalau memang di Komal ini kita mau berikan masukan, menyampaikan kebenaran yang ada pada kita di Muslim, iya kita menyampaikan kebenaran. Udah, kebenaran udah kabur kebenaran. Jadi gini Herman, apakah Anda percaya Tuhan pencipta langit semesta ini cuma satu Tuhan atau berapa Tuhan? Tuhan pencipta alam semesta langit dan bumi cuma satu Tuhan. Baik, oke. Langit dan bumi. Oke, baik. Yesus Kristus adalah nabi yang diutus. Nabi Muhammad juga pun demikian. Semua nabi-nabi yang diutus. Baik, oke, ya. Ketika Anda meyakini Tuhan cuma satu, ya. Kalau kita diskusi bersama agama-agama lain, pasti masing-masing mengatakan Tuhannya lah yang pencipta langit semesta ini. Ketika saya tanya sama Kristen, "Woi, Tuhan kami." Ketika saya tanya sama Buddha, "Woi, Tuhan kami." Buddha bilang. Tanya sama Yahudi, "Oh, Tuhan kami." Tetapi kan kita tidak bisa gitu. Ayo kita cari kebenaran, kita studi banding, ya. Kita buat perbandingan di antara yang banyaknya Tuhan di dunia ini, cuma satu Tuhan yang sebenarnya. Nah, sebenarnya gini Herman, kalau sama Kristen sama Islam kita untuk membuktikan, benarkah Tuhanmu? Ketika kau salah menuhankan, maka tempatmu adalah neraka kekal selamanya. Paham Herman? Ya. Contoh, seandainya Tuhannya Islam benar, kau tidak mengimani Tuhannya Islam, maka tempatmu neraka kekal selamanya. Begitu juga sebaliknya. Seandainya Tuhannya Kristen benar, kami tidak mengimanin, tempat kami adalah neraka kekal selamanya. Selesai. Ayo, mana sebenarnya ini Tuhannya ini? Tinggal gitu aja. Paham kan? Paham? Iya, ternyata bukan Tuhannya Kristen. Nah, karena tadi waktu ada Henjo namanya tukang martabak, dia mengatakan Yesus tidak tahu. Dia mengatakan Yesus Tuhan, tapi Yesus tidak tahu. Nah itu tadi. Terus dia pun tidak tahu siapa Paul. Nah, dari sampulnya saja dulu Herman, ya. Dari sampulnya kita bahas. Pertama, dari sampulnya, ayo kita uji banding. Tuhanmu dengan Tuhan Kristen. Jadi Tuhan mengguruin itu, kau blender jadi mengguruin kamu jadinya, bukan panik diskusi. Ya, panik. Kalau orang mendapat kebenaran panik ya. Panik ya, biasa itu memang. Herman, di sini ada ancaman-ancamanmu ada. Udah, pertama dari sampulnya saja dulu. Yang namanya kekal itu hanya disanding kepada Tuhan. Kekal, manusia tidak kekal, langit tidak kekal, sempak tidak kekal, congor tidak kekal, hanya Tuhan. Ya, Tuhan kekal dan Esa tunggal. Seandainya kalau nggak tunggal, misalnya Tuhan beranak, siapakah yang mengambil keputusan? Bingung kita. Makanya Tuhan itu wajib tunggal agar dia mengambil keputusan. Ketiga, Tuhan itu wajib komitmen, wajib tunggal baik dari hakikatnya maupun namanya tunggal. Ayo kita uji. Sekarang Tuhannya kami, nama Tuhan kami adalah Allah, tiada nama lain, tiada Tuhan selain Allah, namanya nggak ada, cuma Allah, hakikatnya zat.
Nggak ada lagi berbeda-beda. Mau hakikatnya Roh Kudus, nggak ada. Itu Tuhan kami. Nah, sekarang Tuhan Kristen. Apakah tunggal? Mogok. Nama Tunggal Tuhan lah. Kristen Apa 14. lagi? Tunggal lah. Main tunggal terus dua. Oke, Mana pernah tunggal. main dua, main tiga. Main tunggal Oke, lah. tunggal. Baik. Kepas mengatakan tunggal. Kita buktikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan Hah? lah. Roh Kudus Tuhan. Tuhan lah. Tuhan. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan jadinya? Satu. Jelas. Jelas ya. Jelas. Inilah matematika 5. Nggak ngerti kita. Yesus Tuhan Kepas. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Herman? Berapa Herman? Berapa Tuhan Herman? Herman, berapa Tuhan? Iya. Silakan jawab. Izin, Herman, izin berapa Tuhan? Hah? kalau Herman? kalau Kepas masih menjawab. Kepas Enggak, saya tanya sama Anda. Yang di Kepas sebutkan tadi, saya minta pendapat Anda, jawaban Anda. Berapa Tuhankah yang Kepas sebutkan tadi? Satu. kalau pertanyaannya ke saya saja pembahasannya pertanyaannya kalau ke saya ya jelasnya ke Enggak, saya saja. tadi bertanya sama Kepas. Anda mendengar. Kira-kira yang Anda dengar dari jawaban Kepas tadi, Anda mengatakan berapa Tuhankah? Bukan pendapat Herman maksudnya. Yang dikatakan Kepas itu, yang didengar Herman berapa itu disebutnya? Iya, tanya aja ke Kepas. Tanya Ya, aja kok ke jantungan kok? Aduh. kalau jawaban saya Aduh, jawabanmu berapa? kalau jawaban saya agak Beginilah. panjang ceritanya. Satu Begitulah. Tuhan itu. Esa Tuhan itu. Jadi tadi kau menyebut kau mengatakan 3 Tuhan. Aku bertanya 3 Tuhan. Kenapa kau bilang 1 Kepas? Kami kan konsep Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan satu Allah kesatuan. Bapa, Putra, Jadi dan hakikat- Roh Kudus. Ribet. Sampai sekarang nggak pernah game over, macet. Sampai sekarang macet. hakikatnya kan satu. Hakikatnya 1. Kau gini loh Kepas. Makan 3 piring cuma bayar 1 piring. Yang 2 piringnya kau suruh orang bayar. Itu beda. Kan gitulah. Blender. Jadi sekarang siapa? Oke, yang kau sembah itu siapa sebenarnya? Di antara 3 itu. Di antara 3 itu, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Di antara 3 itu siapa yang kau sembah? Tuhan. Cuma 4 lagi nambah. Aduh, hancur bah. Tadi aku bertanya, Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berarti ada 3 nih. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3. Nah, di antara 3 ini, siapakah yang kau sembah, Kepas? Tuhan lah. Nggak Tuhan mungkin lagi iblis. nambah 4 berarti udah 4 jadinya. Di antara yang 3 tadi nggak disebutnya kan udah gila, masuk lagi nambah lagi baru. Aduh, hancur kali Pak, hancur. Yang 3 tadi kupikir jawaban kau di antara yang 3 tadi, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Tuhan jawaban kau. Aduh, hancur Pak. Nggak pernah game over kalau tanya tentang Tuhan kayak gini lah, ribet Master. kan. Padahal Macet. sudah pinter dia ini berapa hari, udah berapa bulan, berapa tahun keliling formal ya. Astagfirullahaladzim. Tapi masih jalan di tempat loh Blender. Aduh, mati lah. Belum lagi kutanya Allah itu siapa, Allah itu siapa lagi. Tambah lagi 5. Siapa tuh Allah? Allah itu siapa? Ilahi. Ilahi. Udah. Tuhan juga. Tuhan lah itu. 5 kan tambah 5 lagi kan. Aduh seharusnya ya kan mengerucut, ini kok makin bertambah ketika ditanya ya, ribet ya. Coba tadi gini loh, dari yang dari yang 3 tadi, aduh hancur kali Pak. Aku berharap dari yang 3 tadi, Kepas komit Kepas, aduh aku pening kali kau di betul ya. Sampai kali Kepas. Kepas noise. Kepas bising kali. Elohim Yahweh. Belum Adonai, belum tambah Belum Adonai.
Enggak. Coba dari yang tiga tadi Kepas, dari yang tiga tadi, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Ketika kau mengatakan satu, ku ikutin. Oke, kita kerucutkan dari yang tiga ini sehingga dia menjadi satu. Kita kerucutkan, gak apa-apa kalau kau memang itu kesatuan. Nah, mengerucutkannya untuk mengambil kesimpulannya, siapakah yang kau sembah? Tuhan. Malah nambah jadi 4, bukan kerucut. Hancur kan? Nambah ya kan? Bukan 4, gak benar 8 malahan. 8. Jadi ada Alfamidi, Alfamaret. Aduh mah, Ustaz, bukan loh. Dari yang tiga ini, aku berharap mengerucut jadi satu gitu loh. Kalau memang itu kuikutin nggak apa-apa. Ketika aku bertanya, berharap kupikir siapa Tuhan kok? Berarti Yesus. Oke, clear satu, Yesus kan gitu. Ini Tuhan disebutnya nggak aduh mati kali bang. Yang nggak ada di tiga itu. Jadi yang kau sembah Tuhan, iya. Ketika aku tanya Allah itu, namanya siapa? Elohim Yahweh kan, bukan Yesus kan? Aduh, udah nambah lagi. Bukan makin kerucut, bukan makin mengecil, makin membesar. Ditanya. Terima kasih Kak Ros. Joshua Amasia. Joshua Amasia lagi. Tambah lagi. Aku berharap dari yang tiga itu jadi satu lagi itu siapa sebenarnya? Ini kok makin mekar melar deh ini tambah. Aduh gila. 18. Noise Kepas, kalau lagi ngomong baru dibuka noise mute-nya ya. Lanjut. Aduh, aku ampun lah, nggak pernah mau pergi gini betul ya. Stres aku baru kalau bahas Tuhan stres. Maaf teman-teman, kok pertanyaan kalian dari dulu itu aja Tuhan. Karena belum game over, sampai sekarang belum tahu siapa Tuhan kalian, nggak belum kelar kan? Belum kelar, cumananya. Ini kan Tuhan game, itu game kan over. dari dulu udah dibilang itu gelar penguasa. Namanya yang benar Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu siapa sebenarnya namanya? Jadi gini aja. Ya gini Bapak aja. lah Bapak. Yesus bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu sang firman jadi manusia. Iya, Bukan Yesus Tuhan ya? bukan. Bukan ya? Dia Tuhan juga. Loh, ini. Sekarang saya bertanya, Vatikan ini atau Ustadz Yahya ini sekarang dia ngomong nih, yang sama saya dengar ini Ustadz Yahya nggak yang ngomong nih? Yang mana? Bukan. Itu Yahya Waloni itu. Ya, yang ngomong sekarang ini. Vatikannya tuh Ustadz Yahya. Ya, Ustadz. Itu Yahya Waloni. Berfirman dia. Tubuhnya ada nggak saya lihat sekarang ini? Badannya? Nggak lihat. Rohnya ada nggak? Misalnya dia pergi ke kamar mandi dia pergi pada kamar mandi, apa rohnya tinggal di ruang tamu? Tapi itu kan manusia, bukan Tuhan. Gimana? Cemana ini Bang Lindet? Itu Tuhan juga punya roh. Tuhan Gini, Ustaz Arif, saya mau kasih panggung dulu Setia. Pak Herman, saya mau kasih panggung dulu Setia. Biarkan Setia dulu sama Weses. Iya, lanjut Setia. Lanjut Dek. Sekarang saya tanya Setia, kamu punya roh nggak? Ada. Nah, kamu berfirman nggak? Berbicara nggak? Apakah ada dua? Firman ada dua tuh. Sama kan? Bagaimana? Kamu punya badan nggak? Punya. Ya. Kamu punya roh? Punya. Kamu punya badan? Iya. Jasmani, ya. Terus kamu berfirman nggak? Berfirman. Nah, jadi 3 kamu. Terus saya menjadi Tuhan begitu. Loh, Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar pemilik. Ada nggak orang yang menuhankan duit, uang? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang menuhankan misalnya iblis? Ada. Tuhan itu penguasa. Buka mindsetnya. Gitu Mas Setia. Siapa sih namamu ini? Wes, panggil aja Wes. Gini. Tuhan itu tidak bisa kamu narasikan dengan ciptaan, tidak bisa kamu menyamakan dengan ciptaan. Satu hal yang perlu kamu tahu bahwa yang dikatakan Tuhan itu dia maha pemberi, bukan yang diberi. Kalau Tuhan maha segalanya, bukan diberi. Jadi satu hal yang harus kamu tahu, kalau sudah ada kata seseorang yang diberi kuasa, itu bukanlah Tuhan.
Sekarang saya tanya, ada nggak orang menuhankan duit, uang? Itu istilah kata. Nah, Kita ini bukan bicara masalah duit, kita ini bicara masalah Sang Pencipta. Kalau kamu bicara masalah duit, silakan kau bertuhankan duit. Tapi kita ada nggak orang berbicara menuhankan kemudian iblis? Ada? Ya sudah selesai. Berarti definisi Tuhan pencipta itu untuk orang Islam kami, Tuhan itu artinya penguasa, itu hanya gelar. Jadi jangan dipaksakan tapi narasi kalian Islam izin dulu, Bang ke Muslim, ke Kristen, begitu teman. Kan Bang Weses mengatakan tadi ada ndak yang menuhankan iblis? Terus Bang Weses bilang ada. Kalau saya baca dalam Bible, iblislah menjadi bapakmu. Nah, itu. Iya benar, Bunda baru mau jawab itu. Buka dalilnya. Di mana? Itu kalau baca Tapi kita udah satu pemahaman ya. Jadi Tuhan itu gelar bagi kami orang Kristen. Ya, kita sepakati aja dulu, wes. Tuhan itu nampak, Tuhan itu yang pencipta langit dan bumi, itu kelihatan apa enggak? Nah, tadi pertanyaan yang tadi teman tadi dalilnya biar enggak, itu dijawab dulu. Yang tadi dilepas, itu dijawab dulu konsep ketuhanan. Sekarang pertanyaan kedua. Ini apa konsep ketuhanan baik itu di Yahudi atau di Kristen atau di Islam, itu Tuhan itu nampak apa enggak? Tuhan itu saya bilang itu penguasa atau gelar. Jawab saja. Tuhan itu nampak apa enggak sebagai pencipta langit dan bumi? Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dalam diri Yesus nampak. Ajaran Yesus bahwa Tuhan itu tidak nampak, tidak kelihatan, rupanya pun tidak akan kau lihat. Allah Bapa yang tidak kelihatan. Yohanes 17 ayat 8. Oke, kita buka dalilnya mana? Ya, Yohanes 17 ayat 8, coba. Ya, kita buka Yohanes 17. Itu kata Yesus ya. Saya bacain, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 5:37, Yohanes 5:37. Maaf. Berubah Yohanes 5. Ya, Yohanes 5:37. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Yohanes 5:37. Sekarang 37. Loh iya 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kan Allah Bapa. Loh iya Allah Bapa. Sekarang Tuhanmu yang mana? Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Menurut Yesus. Tiga-tiganya Tuhan sama aku. Waduh, berarti Tuhanmu 3. Bukan. Jadi sekarang saya tanya Bapak Arif yang ngomong. Bukan barusan kan kamu bilang. Barusan bilang tiga-tiganya Tuhan. Gimana berarti sih? Tuhanmu ada 3. Tiga itu satu kesatuan. Ada Bapa berfirman dalam diri Yesus. Yang ketiga Roh Kudus. Dia punya roh. Ya Elohim bukan ya? Elohim itu bahasa Yunaninya. Elohim Yahweh katanya Kepas, ini kan Tuhannya Kepas Elohim Yahweh. Iya itu bahasa Yunani. Orang bilang bisa orang bahasa Inggris bisa bilang. Jadi ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan itu tiga natur dalam satu kepribadian. Kamu punya roh nggak? Kamu berfirman nggak? Kamu punya jasad? Apakah kamu 3? Tidak. Tapi saya bukan mencipta langit dan bumi. Makanya saya buka narasinya. Tuhan bagi kami adalah penguasa, bukan seperti kalian Tuhan pencipta. Makanya saya ambil contoh. Ada nggak orang menuhankan iblis? Enggak, Yesus itu duang. Sebentar dulu, jangan ke yang lain. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan itu nampak apa enggak? Menurut Yesus? Yesus nampak lah. Dia kan firman yang menjadi manusia. Loh, tetapi di Yohanes 5:37 itu Allah Bapa yang mengutus aku. Dia nabi yang bersaksi tentang aku. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Berarti Tuhannya Yesus itu tidak nampak. Sama juga dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Musa juga tidak nampak. Iya Allah Bapa kan. Allah Bapa itu yang pencipta langit dan bumi. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Berarti Yesus bukan ya, bukan pencipta langit dan bumi ya.
Yesus itu firman. Baca Kejadian 1 ayat 3. Saya tidak bertanya ke itu. Yesus itu pencipta langit dan bumi apa bukan? Yesus itu sang firman. Saya tidak bertanya tentang firman. Yesus itu yang kau tuhankan, apakah pencipta langit dan bumi? Menciptalah Bapa. Firman-Nya yang menyatakan. Yesus kan kata kamu itu merupakan dari tiga hakikat, tiga pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Kan seperti itu kan? Iya. Termasuk Yesus salah satunya. Apakah Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi? Jawab. Yesus itu sang firman. Sekarang saya tanya. Saya tidak berbicara tentang firman. Firman itu kan sudah sekarang firman itu kan sudah berubah menjadi Yesus. Ya, berarti Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Jawab. Saya balik bertanya kepada Mas Arif Erva. Sebentar. Saya buka nalar kamu biar tambah pertanyaan kamu. Dijawab belum. Berkembang dulu pertanyaan kamu. Saya tanya. Yang saya tanyakan. Sebentar, enggak, sama jawabannya Yesus ini. Itu adalah pencipta langit dan bumi itu saja. Iya apa saya belum? Tanya. Mas Arif Erva. Mas Erva ini laki-laki atau manusia? Laki-laki atau manusia? Biar dialognya enak, gantian kamu jawab dulu pertanyaannya Ustadz Arif Afan. Nanti kalau udah dapat poin selesai, baru ahli ke firman. Nanti kalau ke firman boleh sama Bunda, boleh sama Blender, boleh. Ayo, selesaikan dulu. Apakah Yesus itu yang kau tuhankan itu adalah pencipta langit dan bumi? Jawab. Dia bukan cipta langit. Bukan. Dia bukan pencipta langit dan bumi. Bukan ya, iya. Jawabannya tapi bukan. firman-Nya iya. Sang firman. Bukan Yesus, bukan pencipta langit dan bumi gitu ya? Bukan. Dia sang firman yang menjadi manusia. Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, intinya seperti itu. Bukan. Berarti dia sang firman yang menjadi manusia. Melalui firman-Nya dia menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Itu kejadian. Saya bertanya, boleh nggak saya bertanya, temanku? Sekarang saya bertanya lagi. Lama itu, jangan ke situ. Kita bicara Yesus orang dulu. Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru, jangan dipisahin. Itu kitabnya ya orang Yahudi, Bang. Aku maghrib. Iya, saya tanya dulu. Mas Arif, boleh nggak saya bertanya? Sebentar dulu, ini belum kelar. Maunya bertanya, ditanya nggak bisa. Saya tanya lagi Mas Arif. Ditanya 24 jam, silahkan. Tetapi ini belum kelar. Satu ini aja saya tanya. Mas Arif manusia atau laki-laki? Jawab. Saya manusia, kenapa emang? Berarti nggak laki-laki? Jenis kelamin saya laki-laki. Nah, jenis sama. saya laki-laki. Nah, berarti kan itu pertanyaannya saya jawab. Yesus adalah sang firman. Yesus manusia berarti ya? Mengiyakan Anda bahwa Yesus itu adalah manusia. Ada duinatur. Tunjukkan kalau di ayat-ayat Bible Anda di perjanjian baru itu bahwa Yesus itu adalah duinatur. Tunjukkan ayatnya di mana? Kalau bukan dari doktrin bapak-bapak gereja, tunjukkan. Loh, bapak-bapak gereja itu kan semua ada di Bible. Tunjukkan ayatnya di dalam Bible bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Ya, 3 kalau perlu. Iya, tunjukkan ayatnya di mana? Tunjukkan dulu. Tunjukkan. Di mana ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah donatur 100% manusia, 100% ilahi. Tunjukkan. Cari. Atau barangkali Kepas mau bantu, silakan bantu cari. Sebentar, satu dulu. Berapa lama ini nunggunya kita? Yohanes 10 ayat 30 kan ada tuh. Aku dan Bapa adalah satu.
Itu jawabannya ada. Halo. Ya kamu baca lah yang. Iya cuma yang itu 10 Yohanes 10:30. Baca Yohanes 10:30 baca. Ayo biar kita Aku dan Bapa adalah satu. Ya udah. Cuma itu. Enggak perlu banyak-banyak. Cuma itu. Yohanes 10:30 baca lengkap-lengkap. Ibu baca Alkitab nggak situ? Pelajari dong Alkitab, Bu. Makanya dapat isinya. Aku Iya, baca dulu yang lengkap. Yohanes 10:30-nya itu dibaca yang lengkap lah. Masa kata-katanya cuma aku dan Bapak adalah satu? Astaga naga. Cuman itu ayatnya. Aduh, nampak kali ini budak pernah baca Alkitab. Tunjukkan bahwa Yesus itu di dalam Bible itu menyatakan bahwa dia adalah dua natur. Natur 100% manusia, 100% Tuhan. Tunjukkan di mana ayatnya. Itu ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini tidak menjawab. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti ketika Yesus disunat, Bapak juga disunat. Kemanusiaannya disunat. Allah Bapa bukan manusia. Iya, yang bilang Allah Bapa manusia disalib, siapa? Ketika Bapak itu Yesus itu disalib, Bapak juga disalib. Tidak. Loh iya, berarti bukan satu. Maksudnya satu di situ adalah bahwa Tuhan kemudian memerintahkan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Makanya kemudian Yesus itu adalah jalan untuk menuju Bapa, bukan kemudian dituhankan. Tidak seperti itu konsepnya, wes. Terus mau dihilangkan Yohanes 30 ini, 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu apa dulu? Ya, maksudnya gini loh. Yohanes maksudnya gini loh, Bang Wis. harus konsisten. Bang Wis, harusnya konsisten. Aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Nah, pada saat Yesus di dunia ini mengatakan, berarti selama Yesus di dunia ini dia menyatu dengan Bapa, termasuk di dalam janin. Firman telah menjadi daging. Nah, pada saat firman telah menjadi daging, pada saat itu dia menjadi Bapa menjadi satu kan? Jadi begini temanku. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus, apakah Bapa sudah menyatu di situ? Pada saat firman menjadi daging, apakah aku dan Bapa adalah satu di situ? Sudah berlaku atau belum? Mas Inspirasi, saya nggak lihat wajahmu, hanya saya dengar suaramu. Apakah kamu berbeda orangnya dengan tubuhmu, dengan rohmu? Enggak, saya tanyakan. Sudah sama, Yesus itu juga seperti itu. Sang Firman menjadi manusia. Ketika Yesus itu menjadi manusia, Allah Bapa tetap di surga. Bukan berarti turun dia ke bumi. Tidak, Firman itu yang menjadi manusia turun ke bumi. Allah Bapa tetap di surga. Coba perhatikan kata-kata saya, Bang. Firman telah menjadi daging. Iya kan? Firman telah menjadi daging. Iya kan? Nah, daging ini berupa janin. Iya kan? Iya. Nah, janin ini adalah Yesus. Iya kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Iya. Nah, apakah daging ini bisa dikatakan Bapa? Tidak. Kenapa? Ya beda. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu, beda. Bukan satu berarti Bapak itu adalah dua, tapi dalam satu kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Bapak saya balikin lagi inspirasi ini ngomong nggak sama saya? Berbeda nggak dengan orangnya? Punya roh nggak? Coba baca Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya bahwa Bapa dengan anak itu berbeda. Bapa itu adalah roh, iya kan? Tidak berbentuk, tidak ada jasad. Kalau aku dan Bapa adalah satu, berarti ketika Yesus punya kulub, Bapa punya kulub. Jawab. Hati-hati, jangan menghujat. Bukan menghujat. Kamu mulai ngomongnya larinya ke kelamin. Anda yang bilang tadi bahwa aku dan Bapak adalah satu, iya kan? Berarti tidak ada perbedaan antara Bapak dengan anak. Ketika anak berbentuk, mempunyai fisik, Bapak mempunyai fisik.
Yang bilang gitu siapa? Nggak punya fisik. Siapa yang bisa lihat Bapak? Nah, sekarang saya tanya. Katanya tadi aku dan Bapak adalah satu. Iya, sekarang Arif ini yang ngomong, ini beda nggak orangnya dengan suaranya? Kan satu. Loh, beda lah. Suara saya beda dengan saya. Apa yang keluar dari saya itu bukan saya. Oh, jadi siapa? Loh, ya semua suara yang keluar dari saya, bukan. Bukan Mas Joko. Jadi bukan Mas Arif ini yang ngomong ini, bukan Mas Arif. Yang keluar dari saya, yang keluar dari saya, itu adalah saya. Ya, jadi suaranya bukan Mas Arif ini, Mas Joko. Suaranya ini Mas suara Budi. saya, tetapi itulah dia. Waduh. Yesus itulah suaranya Allah yang jadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Ya bukan satu lah berarti, bukan satu, ada dua. Nah, tambah roh. Kamu punya roh nggak? Kamu punya roh nggak? Mas Arif punya roh nggak? Kemana-mana ini kok masalah roh ini katanya ya Mbak aku dan Bapak makanya Mas Arif bisa dipisahkan nggak rohnya? Dalam hal apanya? Satu dalam hal apanya? Anda harus menafsirkan ayat Bible itu sesuai dengan konteks, bukan dengan cara pikir Anda sendiri sebagai seorang manusia. Kembangkan pertanyaannya. Jangan muter-muter situ, temanku muslim. Aku dan Mas Arif ini punya berfirman kamu yang muter-muter kok nyalain orang. Itu dalam satu saya kembangkan. Dalam satu ajaran. Ketika Bapak memberikan firman kepada anak, kepada Yesus, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, kan seperti itu. Mulai lari-lari. Mas Arif punya roh nggak? Ajaran Bapak dengan ajaran Yesus itu sama. Makanya kemudian Yesus itu disebut dengan jalan. Akulah jalan hidup untuk menuju Bapak. Begitu cara kemudian menafsirkan. Mas Arif, gelar buatnya Yesus banyak. Dia boleh dikatakan nabi, boleh dikatakan guru, bisa dikatakan juru selamat. Banyak kali gelarnya. Aku Alfa dan Omega. Aku garam dan terang dunia. Akulah sang firman. Dia banyak gelar. Kok banyak jabatannya? Yang benar itu Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan itu adalah penguasa. Kok muter-muter balik lagi pertanyaannya itu? Gak jujur. Anda bilang bahwa Yesus itu mempunyai banyak gelar. Ada nabi, iya. Guru, iya. Guru, iya. Raja, iya. Alfa dan Omega, garam dan terang dunia, sang juru selamat, yang Mesias. benar itu yang mana sebenarnya Yesus itu? Nabi atau Tuhan? Semua gelar ada sama dia yang tentang ketuhanan. Waduh. Itulah dia bahwa dia Tuhan. Ya kalau Tuhan ya Tuhan lah. Tuhan itu tidak bisa kemudian diberi gelar banyak. Karena Tuhan itu mutlak sebagai pencipta. Nah, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu sang holik, bukan kemudian makhluk. Tidak ada Tuhan kemudian bergelar sebagai nabi, tidak ada. Ini ini benar-benar dah. Maksain Yesus adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dua natur. Doktrin. Kesian banget akalnya matiin. Dan Tuhan adalah gelar penguasa. Saya ambil contoh, orang menuhankan iblis ada. Orang menuhankan uang, materi ada. Orang menuhankan dewa-dewa ada. Lihat aja agama Hindu atau agama yang lain. Jadi Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, artinya dari puak Melayu. Ya lanjut ya. Saya kembangkan lagi ya. Saya balik bertanya dong. Dari tadi kan bertanya. Dikit. Ada lepek-lepek nih kalau ditanya nih. Tadi sebenarnya saya biarin kamu bernarasi liar, dari tadi saya biarin kamu. Tapi saya belum ngopi, saya lagi buat kopi. Sedikit lagi baru saya debat sama kamu ya. Oke. Nanti saya boleh bertanya kamu nggak? Saya jangan masih dimut melawan. ini. Nanti saya bertanya nih. Masih. Boleh nggak saya bertanya? Ada Alfamart, Alfamidi gitu. Banyak sekali gelarnya Yesus itu. Ada Tuhan, ada Nabi. Boleh nggak saya tanya nih? Apa yang mau kau tanya? Saya bertanya. Sunat bagi orang Islam itu dalilnya di mana? Ada di surah Abata ayat 125. Antar Ustaz. Surah Abata 125. Coba tunjukkan dalilnya. Kubacakan. Bacakan aja. Nanti tunjukkan kau ada 2 device. Enggak lah.
Jadi gimana caranya? Nanti ku bacakan kok nggak percaya. Itu aduh kalau mau diskusi kan, kalau mau diskusi beranilah bawa 2 handphone. Kayak mana menunjukkan data biar bisa ditunjukkan terus. Kau ketik di Google Surabata, coba tenggelam sebentar, kau ketik di handphone kau. Surabata itu 25. Jelas itu. Sangat jelas tentang sunat itu. Tentang sunat Nabi Muhammad sangat jelas. Host itu nggak bisa nampilin ayatnya? Nggak bisa, makanya nanti susah. Kau pikir nanti PDF. Itunya aku kadang-kadang kayak gitu, capek kali udah. Nggak dihargai nanti PDF. Tunjuk aja di Al-Quran itu dalilnya. Ya udah ini ku bacakan dalilnya ya. Maksudnya kok bisa ini. Tengok situ. Ya kalau aku keluar nanti keluar. Jadi gimana caranya? Ku bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dalilnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasma'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bisay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah. Apa lagi? Di mana tadi? Surah apa? Surah Abata ayat 125. Surah tentang sunat ya itu surah Al-Baqarah. Surah Kau pula tentang surah Al-Baqarah. Kau nanya tentang sunat, tapi kau sebutkan surah Al-Baqarah. Cumananya kau ini. Kau minta sunat. Udah aku sebutkan surah Abata tadi, udah aku bacakan. Ditampilkanlah di kayak nggak bisa, makanya pakai 2 device. Tadi surah Abata ayat 125. Coba kau ketik. Siapa kan bisa nampilkan host? Nggak bisa, ya Allah ya Rabbi. Kalau diskusi sini 2 device, 2 handphone. Kalau berani bertanya dalil, udah aku bacakan dalil tadi. Jelas itu tentang Nabi Muhammad bahwa dia disunat, mengikuti ajaran Ibrahim dan dia disunat. Jelas. Coba kau buka situ Abata 125. Sekarang saya tanya. Ada lagi dalil yang lebih jelas lagi tuh di surah Al-Masar ayat 27 banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dah. Coba. Jelas. Apa di altar lah dia disunat di altar itu. Nah itulah abtar. Dah gantian nanya berarti Brenda. Kenapa mengikut Ibrahim? Sunatan katanya. Coba ada di situ. Kenapa mengikut Ibrahim? Apa dasarnya mengikut Ibrahim itu apa dasarnya? Kan itulah nanti ku jelaskan kayak ginilah sulitnya. Makanya kau buka biar jelas di situ. Di situ dikatakan Nabi Muhammad sunat. Apanya kau? Udah aku bacakan dalilnya. Kenapa ngikut Mila Ibrahim itu karena apa disunat? Nah itu selain mengikuti Mila Ibrahim dan Nabi Muhammad juga disunat. Ya di situ apa dasarnya jelas. Dalilnya apa Mas? Tadi kan sudah aku bacakan dalilnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya alasannya apa? Bahasa Indonesia kan aja. Dia disunat mengikuti ajaran Ibrahim disunat karena sunat itu Ibrahim disunat. Oke, baik. Di situ dijelaskan di surah Al-Masar, penyambungnya di surah Al-Masar ayat 125, ini tadi dikatakan sunat itu penting untuk kesehatan. Sunat itu sangat penting untuk kesehatan. Di situ dijelaskan ada kesehatannya. Coba buka Al-Masar 125 juga, buka. Makanya tadi di surah Abata jelas, di surah Al-Masar ada juga. Kau buka dalilnya. Nanti ku suruh kayak gitu kau nggak mau, enggak aja, kadang lucu nih lah. Udah. Jadi pertanyaan saya, kan karena kesehatan, berarti sebelum di Abraham itu atau Ibrahim sama kalian, belum disunat berarti nggak sehat semuanya. Loh, itu disunat penting untuk kesehatan, kok nggak disunat? Ya lucu kau nih lah. Dari ajaran Ibrahim memang diperintahkan untuk disunat. Ya alasannya apa bang? Loh untuk kesehatan, apanya kau untuk kesehatan? Makanya kalau nggak disunat jadi nggak sehat sebelum nggak disunat. Nggak sehat kayak kamu memang bau nggak sehat memang. Lo memang iya kan? Ya udahlah. Loh, memang iya kan? Lucu kok nih. Kau tanya ahli dokter kau tanya. Sekarang saya tanya, kenapa perempuan juga disunat? Apakah perempuan menyuruh Ibrahim disunat? Pernah, oke dengar ya. Pernah mana di dalilnya? Sini. Oke, dalilnya aku bacakan. Apa sebabnya nggak sunat? Pernah dulu di sini biarawati masuk koran. Media. Mana dalilnya perempuan nggak disunat? Tunggu dulu, kenapa kau tanya perempuan nggak disunat? Tunggu dulu, bentar. Biarawati masuk koran, udah. Penyebabnya apa? Dengar jelas. Saya kau minta kalau dalil Bang Tata. Iya. Nanti ku bacakan lagi dalilnya. Ada dalilnya, udah. Sekarang aja. Mas, ada. Oke, ku bacakan dalilnya ya. Surat Surah Al-Badhar. Bismillahirrahmanirrahim. Har berapa?
Tabat yada abila Al-Barhar. Abad yada abila. Apa? Surah Al-Bathar berapa? 27. 27. Buka. Mana ada? Kok nggak ada pula, cumananya kau nih? Al-Bathar. Makanya kalau bisa harusnya tampilkan. Loh, cucu kau ada komputer situ, bukan dari tadi kau nggak mau ngaku. Al-Bathar nomor 27 ayat 27. Bacakan ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron jata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Udah, buka, ada Al-Bathar. Ada. Ayat 27. Nggak ada, Mas. Ada? Nggak ada. Banyak bohongnya. Kok banyak bohong apa yang kau ketik? Mana ada tulisan Al-Bathar di Al-Quran? Astaga, itulah longor kau itu. Kalau tidak paham Al-Quran, jangan sosok nanya dalil. Kena prank kau kan? Malu kau, Malu terima kan? Terima kasih. Kau nggak akan ada surat itu, dicari pula itu bodoh kali. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah kehebatan kalian penipu. Itulah kau. Ya, terima kasih teman-teman. Orang kayak gini kalian untuk penipu kalian. Aku udah bilang nggak ada surat-surat isi Al-Quran. Terima kasih teman-teman. Bukan prank. Makanya aku tahu kalian untuk penipu. Makanya kau nggak jujur. Kau sendiri nggak jujur. Bagaimana kalian, siapa yang nyuruh kalian Ibrahim kok perempuan sekarang sunat? Kenapa dibilang nggak jujur? Aduh, saya permisi dulu teman-teman ya. Saya malah sebentar dulu. Kami menjelaskan tentang sunat itu merupakan salah satu bagian dari agama Hanif Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf ya, saya pamit dulu. Saya malas kena tipu. Ini ditampilkan maaf ya, surat ini penipu. Saya malas. Kena tipu, lari dia. Rame, makan plastik. Makan plastik dia, makan plastik. Maaf ya, itu saya cabut dulu. Itu merupakan perjanjian kekal antara Nabi Ibrahim dengan keturunannya. Makanya kemudian ketika pada waktu zamannya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, misalnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika mu'allaf itu tanpa sunat, sudah tersunat itu, karena memang sudah menjadi tradisi yang kemudian diwajibkan karena mengikuti milah Nabi Ibrahim. Makanya ketika ada orang yang mu'allaf pada zaman Nabi itu sudah tersunat semuanya. Tolong tampilkan akun saya diperbesar dulu, host. Bang Blender. Diperbesar udah mencret Ustaz, itu cari kesalahan itu tentang sunat. Pertanyaan capek kita. Makanya ini capek untuk pencerahan kepada teman-teman yang ada di bawah. Aku nggak bisa besarin. Mbak Vera. Ya, Ustaz tunggu, itu kan pakai waktu tuh 3 menit, bentar. Karena nggak bisa kalau yang ini baru langsung nggak bisa dipindahin gitu, Ustaz. Gitu ya. Gak apa-apa, Ustaz langsung aja, nanti itu jalan ke waktunya tuh. Sudah 5 korban hotel makan plastik, 5 korban hotel makan plastik, 5 hotel makan plastik, 5 hotel makan plastik, kabur. Tuh, udah Ustaz. Nah, ini ya. Jadi di sini itu baca Bang Blender. Jangan dibaca Arabnya, dibaca artinya aja. Khitan itu wajib bagi laki-laki. Itu hadis Nabi Muhammad. Itu yang pertama ya. Jadi untuk kemudian umat Islam itu terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar itu dalam bab thaharah, maka kemudian wajib bagi laki-laki itu disunat, karena kalau tidak disunat ketika kita membuang hajat, artinya kencing, itu sisa-sisa kotoran najis itu masih ada di dalam kulupnya. Makanya diwajibkan bagi para laki-laki untuk bersunat. Kemudian yang kedua tentang Nabi Muhammad disunat ini, min karamati 'alallahi
awulitu mahtunan walam yaro ahadan ini sawati. Termasuk ini sabda Nabi ya, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang diberikan atau dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Jelas ya? Mana? Sebentar. Kepencet. Nah ini ayatnya dari Imam At-Tabrani. Begitu barangkali teman-teman, untuk kemudian mudah-mudahan teman-teman baik yang ada di atas komal maupun yang ada di bawah komal mendapat pencerahan ya tentang kenapa sunat itu menjadi salah satu kewajiban, dan kita sebagai umat Islam itu mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai keturunan ya dari Nabi Ismail kepada langsung ke Nabi Muhammad SAW. Artinya di bangsa Arab dulu, di bangsa Arab ya, kaum Quraisy itu semuanya disunat, tersunat. Makanya ketika Nabi Muhammad memualafkan Abu Bakar, kemudian memualafkan Sayyidina Hamzah dan yang lain-lain, itu posisinya sudah dalam keadaan bersunat karena kami mengikuti jejak atau agama Hanif dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya, dan ini merupakan salah satu perjanjian kekal dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin masuk rumah sakit ditanya sama dokternya, Pak, sakit apa Pak? Urat saraf saya putus satu. Loh kenapa? Gara-gara surah Abata katanya. Aduh, loh apa Abata? Gara-gara surah Abata urat saraf saya putus tali 3. Tolonglah, Bapak kebanyakan makan plastik ini Pak, keluarkan dulu plastiknya Pak. Mana nih? Lanjut ini. Udah empat makan plastik, udah putus senar udah. Ah itulah. Kalau kalian tendensi kebencian tanpa memahamin kitab orang lain, jangan sok paten. Jangan. Karena niat kalian itu mencari kesalahan. Niat kalian mempermalukan Islam. Kalau tidak ada dalil, dipermalukan gitu. Udah pernah main filmnya. Udah pernah main. Oke teman-teman, ini diskusinya aku beginilah. Kita ketemu lagi nanti di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.